Miji sudah terlanjur mengatakan cintanya pada Hosu. Hosu sempat membalas pengakuan cinta Miji yang disangkanya ini adalah Mire dengan mengatakan ia juga menyukai Mire, tapi Hosu memilih untuk mengabaikan kejadian itu dan mengatakan akan melanjutkan ucapannya ketika Mire ini sudah benar-benar tersadar. Keesokan paginya, Miji bangun dari tempat tidur Hosu. Ia mengingat-ingat apa yang udah dialaminya kemarin malam. Karena malu, ia juga memilih untuk berpura-pura lupa dan seolah pengakuan cintanya tak pernah terjadi. Hosu pun mengikuti alur yang dibuat oleh Miji. Hosu mengatakan Miji tak perlu khawatir karena ia sudah membereskan masalah itu. Ucapan Hosu membuat Miji bingung, tapi Miji tak mau memperpanjangnya karena ia sudah terlanjur malu. Rapat mengenai proyek pembangunan pun berlangsung. Yumiji terlihat aktif berbicara di depan CEO dan membuat kedua atasannya terdiam. CEO itu pun menyadari bahwa selama ini Yumiji sudah bekerja keras dan akhirnya Yumiji kembali dipilih memimpin proyek pembangunan tersebut. Di sisi lain, Yuji semakin melancarkan usahanya untuk mendekati Hosu. Yujin terus membangun hubungannya dengan Hosu. Yujin bahkan sengaja mengikuti kemanapun Hosu pergi. Yujin pun mengikuti Hosu yang hendak menjemput Nyonya Rosa dari rumah sakit. Saat di rumah Nenek Rosa, Yujin secara terang-terangan mengatakan pada Miji kalau dia ingin mendekatkan diri dengan Hosu. Ia menyukai Hosu dan ia ingin mengenal Hosu lebih banyak. Yujin meminta pendapat Miji. Karena saat itu Miji sedang menjadi Mire, Miji pun harus mengesampingkan perasaannya dan merelakan Hosu dan Yujin. Di lain waktu, akhirnya Chonggu mendatangi kantor tempat Miji bekerja dan ia bertemu dengan Miji. Chonggu masih ingat bahwa Mire merupakan teman Hosu dan pernah menjadi klien mereka. Di sini, Chonggu berusaha membongkar hubungan kedekatan antara Miji, Hosu, dan juga Nyonya Rosa. Namun beruntungnya, Miji bisa menahan dan merahasiakan hubungan dekat di antara mereka. Chonggu memberikan Miji rahasia perusahaan tentang pembangunan stasiun LRT yang direncanakan akan dibangun di restoran Nyonya Rosa. Chonggu memberitahu kalau itu adalah rahasia perusahaan dan Miji harus merahasiakannya dari siapapun termasuk Nyonya Rosa dan Lee Hosu. Jika sampai orang lain tahu, masalah besar akan terjadi. Chonggu sengaja memberitahu Miji karena Miji yang akan memimpin proyek tersebut. Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, Yumire mengunci diri selama 3 hari di kamarnya dan hal itu membuat ibunya khawatir sampai-sampai ibunya membujuk ibu Hosu agar berbicara dengan Mire, namun ibunya Hosu menolak permintaannya. Mire memberitahu Miji kalau dia sudah keluar dari pekerjaannya dan menyarankan agar minggu depan mereka akan bertukar identitas kembali. Sebenarnya Miji masih enggan karena proyek yang akan ditanganinya, tapi ia harus menuruti perkataan kakaknya. Miji juga bertekad untuk membereskan hubungan kesalahpahamannya dengan Hosu ketika ia menjadi Miji yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Miji baru tersadar bahwa dokumen rahasia yang diberikan Chonggu kepadanya itu hilang. Ia menyangka dokumen itu tertinggal di rumah Lee Hosu, dan pada akhirnya ia membocorkan rahasia itu pada Lee Hosu. Setelah mendengar pengakuan Miji, Hosu menyarankan agar Miji melupakan apa yang telah diucapkannya. Itu adalah rahasia perusahaan dan jika sampai ada yang tahu, Miji bisa terkena pasal karena membocorkan rahasia perusahaan. Jauh di lubuk hati Miji, ia ingin sekali Nyonya Rosa ini tahu tentang pembangunan stasiun itu karena ia merasa telah membohongi Nyonya Rosa. Tapi Lee Hosu menahannya dan menekankan bahwa Miji harus profesional dalam bekerja. Ternyata tanpa sadar, Miji memasukkan dokumen itu ke dalam tas Nenek Rosa. Nenek Rosa pun mengembalikan itu pada Miji. Miji terheran kenapa Nenek Rosa ini tidak marah saat membaca dokumen rahasia itu. Lalu kemudian Miji menyadari ada yang aneh pada Nyonya Rosa. Ternyata Nyonya Rosa ini tidak bisa membaca. Ia heran kenapa Nyonya Rosa ini bisa mendapatkan gelar sarjana dan menjadi penyair di saat dia tidak bisa membaca. Lee Hosu bahkan sudah terlebih dahulu mengetahui hal itu.
Namun Lee Ho-soo memang orang yang polos dan profesional dalam bekerja. Ia yakin ada alasan di balik itu dan tak mau ikut campur dengan rahasia yang dimiliki orang lain. Ho-soo mengklaim bahwa Nyonya Rosa mengalami disleksia. Ho-soo menegaskan disleksia itu bukanlah penyakit. Kondisi itu tidak bisa ditanggulangi dan ada juga orang yang berkuliah tapi tidak tahu membaca. Di desa, Gyeonggu mengajak Mire untuk menghirup udara segar. Gyeonggu merahasiakan tempat yang akan mereka kunjungi, tapi Mire curiga saat tak asing melihat jalanan yang itu ternyata adalah jalan menuju Seoul. Gyeonggu pun jujur bahwa mereka akan mengunjungi upacara pesta pernikahan teman semasa sekolah mereka. Mire pun kesal dan memaksa Gyeonggu berhenti. Mire meluapkan amarahnya. Ia mengatakan bahwa Gyeonggu ini sudah keterlaluan dan melewati batas. Mire juga mengatakan sekalipun mereka adalah mantan kekasih, seharusnya Gyeonggu ini tidak bertindak semena-mena. Ucapan Mire itu menyadarkan Gyeonggu bahwa yang di hadapannya itu bukanlah Miji. Gyeonggu menyadari bahwa dia adalah Mire. Di Seoul, Yujin, Ho-soo, Miji, dan Seung-yoon sudah duluan tiba di acara pesta tersebut. Seung-yoon memberitahu mereka bahwa akan datang sepasang kekasih lagi, yaitu pasangan Miji dan Gyeonggu. Mendengar ucapan Seung-yoon itu yang seolah mengejek membuat Ho-soo geram. Mereka hampir baku hantam, tapi Ho-soo memilih mengalah karena Miji ada di sana. Seung-yoon menceritakan peristiwa yang sebenarnya tentang Gyeonggu dan Miji. Ternyata Gyeonggu ini tidak benar-benar menyukai Miji. Gyeonggu mengatakan cintanya pada Miji karena adanya dorongan dan paksaan dari Seung-yoon. Setelah Miji menerima Gyeonggu, Gyeonggu pun jujur pada Miji tentang dirinya yang sebenarnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Miji dan Gyeonggu ini tidak pernah berpacaran. Ternyata rahasia itu pun juga sudah diketahui oleh Ho-soo. Selama ini Ho-soo tahu rahasia Gyeonggu dan tahu kalau Miji dan Gyeonggu ini tidak pernah berpacaran. Mendengar itu, Miji tidak tahan ingin menjelaskan semuanya pada Ho-soo. Ia mengejar Ho-soo yang sudah pergi bersama Yujin. Ho-soo menjawab panggilan Miji dan ingin kembali menemui Miji, tapi Yujin menahannya. Yujin membongkar cerita bahwa wanita yang ingin ditemuinya itu bukanlah Mire. Bukannya terkejut, Ho-soo justru berkata, ia tahu kalau wanita itu bukan Mire, dia adalah Miji. Flashback ke masa di mana Miji pingsan dan menginap di rumah Ho-soo. Tanpa sadar, di sini ternyata Miji berkata, ia tak ingin lagi membohongi Ho-soo dan dia mengatakan bahwa ia adalah Miji. Inilah awal Ho-soo mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Ho-soo yang bahagia terus memanggilnya dengan nama Miji dan Miji pun membalas panggilannya. Ho-soo melihat Miji berjalan dengan tak seimbang. Saat ingin menemui Ho-soo, ia terburu-buru sampai terkilir. Ho-soo pun menawarkan diri untuk menggendongnya tapi Miji menolak. Ho-soo mengatakan kalau Miji tak perlu khawatir tentang kakinya. Ia sudah selama 15 tahun menjalani perawatan terapi fisik, jadi kakinya sudah kuat dan mampu menggendong Miji. Miji pun menuruti Ho-soo. Miji yang ingin mengungkapkan rahasianya namun ditahan oleh Ho-soo. Ho-soo mengatakan ia tidak bisa menghibur orang lain, tapi ia mahir dalam menjaga rahasia orang lain. Ho-soo menyarankan Miji untuk memberitahunya nanti. Beritahu apapun itu saat Miji sudah merasa nyaman untuk berbicara. Mendengar ucapan Ho-soo membuat Miji merasa lega. Mire dan Gyeonggu pun menjadi canggung. Gyeonggu akan membantunya merahasiakan identitasnya dari ibunya. Gyeonggu tahu betul bagaimana keadaan keluarga Mire dan mendukung apapun pilihan yang akan dijalani Mire. Gyeonggu menanyakan tujuan Mire saat ini hendak kemana, dan Mire menjawab ia ingin ke kebun stroberi. Sesampai di sana sedang hujan badai, ia melihat Sejin yang sendirian membereskan barang-barang yang berantakan akibat angin yang kencang. Kemunculan Mire bak pahlawan bagi Sejin. Akibat hujan badai, Mire dan Sejin harus bermalam di kebun. Sejin mengatakan kalau hal ini akan menimbulkan gosip lagi.
Ia menanyakan kenapa Mire sangat membenci gosip, dan Mire menjawab tidak ada alasan menyukai gosip yang beredar. Tapi justru Sejin membalasnya dengan mengatakan bahwa ia sangat menyukai gosip itu. Terlebih gosip itu adalah tentang dia dan Mire.